Faman dunahu, awas kalimat la yuqawi ghairuhu, maknanya dia tidak menguatkan hadis dhaif yang lain. Seperti misalnya tadi hadis yang di sanadnya Ibrahim ibnu Mukhtar, kita katakan dia menguatkan riwayat yang lain. Riwayat apa? Ka'ab, riwayat Ubay ibnu Ka'ab yang ada rawi mubham. Dia menguatkan dhaif ini dari Ka'ab ibnu Ujrah dari Ibrahim ibnu Mukhtar, menguatkan riwayat Ubay ibnu Ka'ab yang dhaif juga karena rawi yang majhul ataupun mubham. Maka ini maknanya la yuqawi ghairuhu, si hadis yang dhaif jiddan ini tidak menguatkan riwayat dhaif yang lain, dan kebalikannya wala yataqawwa bi ghairihi, dan dia pun tidak bisa naik derajatnya kepada hasan li ghairi dengan riwayat-riwayat yang lain meskipun 100 riwayat. Karena apa? Karena dia dhaif jiddan. Maka rawi yang dhaif jiddan di sini tidak bisa naik kepada derajat hasan. Maka tulis dhaif terbagi menjadi dua. Dhaif munjabir. Apa makna dhaif munjabir? Dhaif yang bisa ditambal. Kalimat munjabir seperti luka yang ditambal. Luka yang ditambal, dijahit, maka dia akan sehat kembali. Maka dhaif yang munjabir dia dhaif. Ada rawi yang majhul, ada rawi yang hafalannya biasa rusak, atau ada rawi yang mudallis melaksanakan an-anah. Ini dhaif munjabir, maknanya jika datang riwayat yang lain bisa naik. Contohnya tadi Ibrahim ibnu Mukhtar dari riwayat Ka'ab ibnu Ujrah yang mentafsirkan liladina ahsanul husna wa ziyadah, al husna adalah surga dan ziyadah melihat wajah Allah. Dhaif karena Ibrahim ibnu Mukhtar hafalannya rusak, namun tidak terlalu rusak. Kalau kita persenkan 60% meriwayatkan hadis, lebih banyak salahnya daripada 40% yang benar. Jadi kalau di presentase 100 hadis yang direwatkan atau 10 hadis, contoh yang mudah. Dari 10 hadis 6 yang benar, 6 yang salah, 4 yang benar. Ini dinamakan dhaif munjabir. Datang riwayat yang lain, dia menguatkan riwayat yang dhaif, dan yang dhaif pun meriwayatkan hadis dhaif pun menguatkan dari dia yang dhaif. Adapun di sini maknanya rawi ini dhaifun jiddan, kedhaifannya sangat terlalu. Dan di sini kita katakan wa huwa yarji'u ilal adalah wa dhabt. Dan permasalahan rawi yang dhaif jiddan itu kembali kepada al-adalah. Al-adalah adalah keadaan yang berhubungan dengan akhlak, adab, dan agama si rawi. Maka jarah kepada adalah seperti si fulan kadzab, wadda'ul hadis, pencuri hadis, pemalsu hadis. Atau dia yastamir fil fisk, dia selalu berdusta. Ucapannya itu tidak bisa dipercaya. Kamu begini-begini ya? Oh enggak. Padahal begitu. Atau dia pencuri, mencuri barang-barang milik orang lain, kleptomania, dan sudah diiqab dan sudah diperingati, mencuri lagi. Atau fisik-fisik yang lain seperti dari agama, kebid'ahan, dan sebagainya. Seperti orang-orang as-sufi atau khawarij. Maka seperti ini tidak diterima dari hadisnya. Maka syahidnya di sini kami akan memberikan misal orang-orang yang jatuh dhaif jiddan dikarenakan kembali kepada adalah dan kembali kepada hafalan. Adapun yang kembali kepada adalah seperti contohnya rawi yang bernama Sulaiman ibnu Amr an-Nakhai. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di Al-Kamili Du'afa dari jalan Sulaiman ibnu Amr an Abi Hazim an Sahal ibni Sa'ad, maka sahabatnya Sahal ibnu Sa'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idagtaba ahadukum akhahu falyastaghfirillah fa innaha kafaratun lahu. Jika seseorang beristighfar, jika seorang bergibah, si fulan demikian, si fulan demikian, tanpa tasabut dan bahkan bergibah, menyebarkan kepada yang lain, maka cukuplah dengan beristighfar. Karena dengan istighfar itu kafarah lahu, akan diampuni dosa-dosanya.
Bagaimana? Setuju dengan hadis ini? Cukup dengan istighfar. Al-muhim permasalahan taubah dari gibah, maka tentunya dia bertaubat dan berhubungan dengan manusia yang lain agar dia bertaubat menjauhi dan tidak mengulang lagi. Dan sebagian ulama mengatakan karena gibah urusannya dengan orang lain, maka harus dia bertaubat dan meminta ridho dari orang lain. Sebagian ulama menyempatkan umum. Gibah berhubungan dengan seperti mencuri milik orang, mendolimi orang lain, memukul dengan kejam tanpa ada alasan yang benar dan sebagainya, maka harus dicari keridhaan dari orang lain. Al-muhim, dosa yang berhubungan dengan orang lain, baik mengambil harta ataupun menurunkan nama baik seperti gibah tadi, apalagi buhtan. Kalau gibah memang ada padanya, si fulan memang tukang tidur, maka kita gibah, ya si fulan ini tukang tidur. Semua orang tahu jadinya gara-gara penyebaran berita ini. Maka ini dinamakan gibah karena di dalam hadis tentang definisi gibah yang dari Muslim, dari Aisyah, araftumul gibah, disebutkan, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fihi faqad agtabtahu. Maka bagaimana ya Rasulullah, seseorang menyifatkan memang ada padanya, dia tukang tidur, di pelajaran dia ngantuk terus, maka disebutkan jika benar maka kamu telah menggibahinya. Namun jika tidak, dia disifatkan di belakang melaksanakan demikian padahal tidak pernah melaksanakan demikian, dia itu namanya buhtan, fitnah. Maka dibedakan. Maka di sini para ulama mengatakan gibah karena menyakiti pihak orang lain bukan hanya dosa kepada Allah, maka harus bertaubat dan meminta ampunan dari orang, meminta maaf dari orang yang digibahinya. Meskipun secara umum, jangan detail, misalnya aku pada tanggal 17 Agustus menggibahi kamu bahwa kamu tukang tidur ataupun bla bla bla. Tidak butuh dengan detail, pokoknya minta maaf telah menggibahi kamu, maka orang ini akan mengampuninya, maka selesai. Adapun di hadis ini cukup dengan bergibah, itu cukup dengan istighfar. Bergibah, oh astagfirullahaladzim. Gibah, oh astagfirullahaladzim. Maka hadis ini hadis yang maudhu, palsu. Kita katakan hadis ini dhaifun jiddan. Kenapa? Karena Sulaiman ibnu Amr an-Nakhai yang di sini meriwayatkan dari Abi Hazim dari Sahal ibni Sa'ad, huwa dhaifun jiddan. Masalahnya sekarang dhaifun jiddan dia bersifat umum, kembali kepada adalah dan dhabt. Lalu kembali kemana dia itu pada hakikatnya? Yarji ila al-adalah au ila dhabt. Qala Ibnu Adi ba'da ma dzakara hadzal hadis qala hadhil ahadits an Abi Hazim kulluha mimma wada'ahu Sulaiman ibnu Amr alaihi. Idan huwa wada'ul hadis, pemalsu hadis. Idan hadal jarah ya'udu ilal adalah bi annahu yakdzib wa yasna, membuat hadis palsu untuk Nabi. Qala al-Bukhari fi Tarikhil Kabir ma'rufun bil kadhib, bahwa rawi ini ma'ruf, terkenal dengan kedustaannya. Wa qala Imam Ibnu Ma'in kana rajulun su kadzab khabith qadari fi madhabihi madhab qadari. Walam yakun bi Baghdad rajulun illa wa huwa khairun min Abi Daud an-Nakhai kana yada'ul hadis. Tidak ada di Baghdad orang yang lebih baik dari dia, dan dia pemalsu hadis. Maka ini jatuh jarah kemana? Al-adalah atau dhabt. Kalian harus paham, jarah kembali kepada dua perkara. Pertama, ima kepada adalah, makna adalah tadi adalah kembali kepada agama yang berhubungan dengan akhlak, adab, kemaksiatan dan sebagainya. Maka ini jatuh kepada agamanya dia karena dia pendusta, maka orang-orang pendusta tidak diterima hadisnya. Maka please, saya menasehati santri-santri untuk jauhi dusta. Kenapa? Karena datang di hadis Ibnu Mas'ud, iyyaka wal kadhib
fa inal kadhiba ya'ti bil fujur wal fujur ya'udu ilan nar au tahwi ilan nar. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari perbuatan dusta. Jangan dibiasakan mulut kalian dusta, apalagi kalian penuntut ilmu sekarang akan menjadi dai. Pondok kita ini bukan hanya sekedar pondok, kita mencetak dai. Jadi malulah kalau berdusta. Oh, aku calon dai kok berdusta. Kenapa? Kata Nabi, ya'udu ila al-fujur. Jika kalian berdusta, menyebabkan kalian melaksanakan kefajiran, keburukan, kemaksiatan. For example, contoh. Beberapa hari yang lalu misalnya di antara kalian berdua-duaan, gak tahu di mana, pokoknya di kebun di mana. Misalnya kita tanya berbohong. Oh enggak, oh cuman di situ, oh cuman di sana. Maka kita sampaikan kepada orang tuanya ataupun kepada siapa, semuanya kaget. Ada apa gerangan? Pertama, mungkin melaksanakan sesuatu yang buruk. Kenapa banyak nyamuk, gelap, ada ular. Di malam hari mungkin bisa dipatuk ular, kok berdua-duaan. Kemudian yang kedua, mungkin dua orang itu tukang rokok. Mungkin mencari tempat untuk merokok, untuk mengisap sesuatu yang membuat fly, atau minum sesuatu, atau banyak pertanyaan. Kenapa hilang dalam 1 jam, 1 jam setengah, kurang atau lebih? Kemudian di saat datang, dari mana? Misalnya, di situ, di sana, berbohong. Sifat berbohong ini dikatakan oleh Nabi, ya'udu ilal fujur. Ini contoh kasus saja. Contoh kasus misalnya, dan kita tidak menginginkan 1 orang atau 3 orang keluar, tidak tahu kemana. Ternyata misalnya di warnet, main PS4, membela misalnya dari kelompok Barcelona. Maka dia main PS, kemudian pulang. Dari mana kamu? Enggak dari mana-mana. Berbohong. Kemudian melaksanakan apa saja dari kerusakan. Ditanya, bagaimana? Berbohong. Kamu sholat sunnah tidak tadi? Enggak, ketiduran. Tapi sholat, berbohong. Kebohongan, 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 ya'ti ilal fujur. Maka please, thalabatul ilm, jangan dibiasakan berbohong. Kenapa? Mengajak kepada kefajiran. Aku akan melaksanakan demikian. Lalu bagaimana nanti Ustadz kalau menanya? Berbohong saja. Selesai perkara. Habis perkara. Saya mau melaksanakan demikian dan demikian. Nanti dihukum loh. Ustadz akan bertanya, dari mana kamu? Kita berbohong saja. Hada huwal hadis maknanya. Maka hati-hati dengan bohong. Karena berbohong ya'ti ilal fujur. Menyebabkan kalian rusak. Tinggal berbohong, habis perkara. Dan itu pun permasalahannya di dalam permasalahan yang besar seperti qadaya, maknanya persidangan, dan permasalahan yang besar orang yang mencuri di saat ditanya berbohong, bersumpah demi Allah aku tidak mencuri. Orang memerkosa anak kecil atau bahkan laki-laki yang kecil, pedofilia, ditanya, oh enggak, berbohong. Semua dengan alasan berbohong, bahkan bersumpah wallah. Maka awas, jangan dibiasakan lisan kalian berbohong. Kalau kalian membiasakan berbohong, bahkan perkara yang kecil, dari mana kamu? Berbohong. Kenapa kamu terlambat? Berbohong. Kenapa kamu tidur tidak sholat sunnah? Berbohong. Kenapa kamu masbuk sehingga dipukul? Berbohong. Perkara-perkara yang kecil berbohong, yajurru ila al-fujur. Wal fujur ta'udu ilan nar. Penyebab masuk api neraka. Please, mulai dari sekarang, kami jika mendengar laporan-laporan buruk, maka jika berbohong antara kalian dengan Allah, kalian akan ditimpakan musibah karena kebohongan kalian. Dan lihat kebalikannya. Wa alaikum bisidq fa innahu yajurru ila albir wal birru ta'udu ilal jannah. Tapi biasakan lisan kalian dengan sidq, dengan ucapan yang benar, maka kalian akan selamat di dunia dan masuk kepada surga. Kenapa? Jika seseorang berkata benar, maka dia misalnya akan berbuat sesuatu. Dia akan bertanya kepada dirinya, kalau aku keluar nanti malam jam 9 untuk mengisap rokok, untuk jalan-jalan keluar, atau untuk pacaran, atau nanti apa kata Ustadz pas ditanya? Banyak, Ustadz ini spy-nya, kamera-kameranya banyak. Maka
apa yang dikatakan? Berbohong. Oh enggak, kalau berbohong nanti dosa dan akan membuat saya kemungkaran. Kalau begitu jujur. Nah kalau jujur berarti ketahuan. Kemana kamu keluar? Di sana, di sana, di kebun sana. Apa yang kamu lakukan? Ngisap rokok, mengisap sesuatu yang membuat fly, atau pacaran dengan si fulanah atau dengan si fulan. Maka semua perkara ini perkara yang jujur, yang sidq, akan menyebabkan selamat dia di dunia dan di hari akhirat. Paham sekarang? Maka please jangan berdusta. Telah lewat santri-santri kita yang berdusta dan berdusta, akhirnya Allah haramkan dari tempat ini. Dia menangis dan menyesal dan pulang. Dan bahkan ada dari orang tuanya yang sudahlah tidak pantas di sana, pulang. Maka please jangan berbohong. Usahakan berbohong itu dibuang. Karena berbohong ya juru ila al-fujur.